Kenapa ayat ini dilanjutkan falyabudu rabb hadzal bait? Karena orang-orang saat itu ketika akan berdagang itu merasa mereka sering pamit dengan Tuhan kepada Tuhannya. Jadi mereka pamitan bahwa mau ke toko, ke pasar, ke kantor. Kalau kita ada beberapa yang sholat duha. Oh ya, kalau kita ada beberapa kita yang sholat duha dulu sebelum ke kantor. Namun itu masih sedikit dari kita yang demikian. Orang Quraisy itu dulu sudah begitu, tetapi yang mereka minta izin adalah patung-patungnya, yaitu para dewa yang menurut mereka itu adalah sebagai wasilah, sehingga saat itu bikin sajen, bahkan termasuk mereka suka mengundi. Nah, yang dikritisi oleh Al-Quran yaitu perdagangan dan perjalanannya, tapi yang dikritisi adalah cara menyembahnya, agar mereka menyembah hanya kepada Allah yang alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang memberi makan dan memberi perlindungan dan dari ketakutan. Kalau sekarang para dewa itu disebut sebagai, kalau bagi umat Hindu ada Dewi Sri sebagai Dewi pemberi makanan dan lain sebagainya. Padahal Allah yang memberi makan. Begitu juga waktu Ka'bah mau dihancurkan. Mana dewa-dewa mereka? Tidak ada. Yang justru menjadikan aman itu adalah Allah yang mengirim burung ababil. Seperti di surat sebelumnya kemarin. Itu ya, nah begitulah harusnya orang Quraisy menyembah kepada Allah. Meskipun ini tradisi Nabi, saat itu juga melawan tradisi yang baik diteruskan, tapi yang tidak baik ya jangan diteruskan. Tanpa adanya Islam, tradisi itu akan mengalami perubahan atau asimilasi karena akan berubah dengan tradisi lain yang dibawa oleh kaum atau negara lain. Contoh di Indonesia sekarang ada aneka makanan, bakpao, bakmi, bakso, dan sebagainya. Kalau mau mempertahankan tradisi dulu ya, jangan makan bakpao, makan aja ubi-ubian seperti orang dahulu. Jadi yang ya anggap saja bahwa tradisi yang diperbaiki ini adalah asimilasi dari tradisi Islam. Kayak baju koko bukan tradisi Islam, tapi dari Cina. Tapi kalau baik juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau tradisi yang menduakan Allah atau disebut wasilah-wasilah itu ya tidak usah dihidupkan. Karena itu juga yang sudah dilawan Rasulullah. Juga wali-wali yang sudah membuahkan hasil, masa sekarang mau dihidupkan lagi. Nah, situ keterangan Gus Glory, kemudian dilanjut dengan tanya jawab kemarin. Terima kasih. Mungkin dari dulur-dulur yang lain bisa. Enggak, langsung disauti dari dulur-dulur yang lain. Dari catatan kita, yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih tercecer. Silakan. Binten. Disampaikan tadi oleh ini, karena kalau memang masih banyak, tidak apa-apa ya, jadi jangan khawatir, jangan takut salah atau apa, karena tidak ada yang salah, mesti semuanya bisa sama-sama saling melengkapi, baik dari tanya jawab maupun dari paparan saya kemarin. Silakan, monggo. Ada? Silakan, Mas Mujianto, ada yang mau disampaikan? Oke, dari yang disampaikan Mbak Umiana tadi. Ada tambahan? Ada buka HP.
Oke, kalau nggak ada, saya rasa saya akan berikan beberapa catatan penting dari surat Quraisy yang sudah kemarin kita pelajari dan tadi sudah diterangkan tafsirnya oleh Mbak Umiyanah tadi. Dari surat Quraisy kita bisa belajar bahwa utamanya ya, titik tekannya adalah pada tradisi. Jadi di situ sebut li'ilafi. Jadi itu adalah karena ilafi itu kebiasaan ya, tradisi orang Quraisy, terutama ilafihim, ilafinya mereka, kebiasaan mereka ketika akan bepergian, rikhlata. Dan terutama mereka itu kan para pedagang. Nah, perdagangan mereka itu seringkali didasarkan pada, kalau orang tradisi kita Nusantara itu kan kadang iki dinoe gak apik gitu kan. Ada nogodino, ada apa segala macam yang didasarkan pada perhitungan kuno. Ini waktunya ndak boleh berdagang, ini waktunya ini dan sebagainya. Nah, di masa itu mereka juga mengenal dua musim dagang, baik asyita di waktu musim dingin maupun wasoif di waktu musim panas. Tetapi tidak hanya disesuaikan dengan musim yang berkaitan dengan alam, tetapi juga berkaitan dengan ini waktunya tidak baik, nanti begini dan lain sebagainya. Maka kemudian di ayat yang ketiga itu, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Dan kamu itu sebenarnya menyembahlah kepada yang memelihara bait ini. Bait suci ini apa? Ka'bah. Jangan menyembah kepada yang kamu ciptakan itu apa? Patung-patung yang di seberang, di sekeliling Ka'bah itu. Jangan nyembah itu. Intinya begitu ini. Kenapa? Karena kebiasaan orang Quraisy itu menyembah kepada patung-patung yang di situ ketika akan bepergian. Diminta izin nyajennya ke situ. Ketika ditanya, loh kamu kok nyembah patung? Enggak, saya ini hanya wasilah. Ini hanya perantara saya biar lebih dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ini kan kadang-kadang agak mirip-mirip dikit ya dengan jawaban dulur-dulur kita yang entah pakai keris, pakai apa. Bukan kerisnya yang jadi siriknya ya, tetapi ketika kita menganggap di situ ada sesuatu, di situ ada roh, di situ ada yang bisa membuat apa hebat, bisa bikin orang sakti tidak tersentuh, bisa bikin tidak mempan dibacok dan lain sebagainya, bisa terbang, bisa menghilang, tidak bisa balik dan seterusnya. Itu yang ini. Maka alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ditekan dari alladzi at'amahum min ju', yang beri makan kamu itu loh Allah, bukan berhala itu. Dan yang memberi kamu aman pada waktu Ka'bah diserang juga Allah, bukan berhala-berhala itu ya. Tuh. Sekarang kita lanjut di surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tentang surat Quraisy mungkin yang perlu dielaborasi lebih jauh? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aita, tahukah engkau alladzi yukadzibu, orang yang mendustakan din terhadap agama. Fadzalika, maka itu adalah alladzi yad'u, orang-orang yang menghardi al-yatim, anak yatim. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong ala ta'ami,
untuk memberi makan al-miskin, orang miskin. Wa wailul, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum, orang-orang yang mereka an salatihim, terhadap salat mereka, sahun, orang-orang lalai. Alladzina hum, orang-orang yang mereka yuraun, mereka berbuat riya. Wa yamna'una, dan mereka enggan al-ma'un, memberi bantu.